Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mario Ola, NIM 102-2020-0129, kelas E, Prodi PAUD, semester 4, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, sistem sensori. Bagian A, pengertian dan cakupan sistem sensori. Sistem sensori atau dalam bahasa Inggris sensory system berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut dihantarkan oleh sensori neuron atau saraf sensori dari berbagai organ indera menuju otak untuk ditafsirkan. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon oleh saraf pusat. Impuls listrik yang dihantarkan oleh saraf dan akan diterjemahkan menjadi sensasi yang nantinya akan diolah menjadi persepsi di saraf pusat. Bagian B, anatomi dan fisiologi indera pada manusia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa indera merupakan reseptor yang dapat menerima rangsangan atau impuls dari luar atau bisa disebut juga eksteroseptor. Ada 5 macam indera yang ada pada manusia, yaitu indera penglihatan, indera pendengar, indera pengecap, indera peraba, dan indera perasa, dan indera penciuman. Berikut adalah penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi jalannya impuls dari kelima indera yang ke sistem saraf pusat. Pertama, indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ indera pada manusia yang rumit, tersusun dari bercak sensitif cahaya primitif, sehingga mata sangat sensitif terhadap rangsangan cahaya karena adopter di dalamnya. Di dalam lapisan pelindungnya, mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa pemfokusan cahaya. Bagian 2, struktur anatomi mata. Bola mata berada di ruang cekung pada tulang tengkorak yang disebut orbit. Orbit tersusun oleh 7 tulang tengkorak, yaitu frontalis, lacrimalis, ethmoid, zygomaticum, maxilla, sphenoid, dan palate yang berfungsi mendukung, menyangga, dan melindungi mata. Pada orbit terdapat lubang, yaitu foramen optik untuk lintasan saraf optik, dan arteri ophthalmik dan visura orbital superior yang berfungsi untuk lintasan saraf dan arteri otak mata. 3. Fisiologi penglihatan. Fungsi utama mata adalah mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf sehingga dapat diterjemahkan oleh otak menjadi gambar visual. Jumlah cahaya yang masuk akan diatur oleh iris dengan jalan membesarkan atau mengecilkan pupil. Pada iris terdapat 2 otot polos yang tersusun sikulir dan radial, mampu bergerak dan mengecil membentuk pupil. 4. Indera pendengar atau telinga. Telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar kita tanpa harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang yang tidak bisa mendengar disebut tuli. 5. Indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot terangkap pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur nas pengecap. 6. Indera peraba atau kulit. A. Anatomi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh.
Seluruh kulit beratnya sekitar 16%, berat tubuh dan organ dewasa sekitar 2,7 sampai dengan 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai dengan 1,9 meter persegi tebalnya. Kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm, tergantung dari letak mur dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus dan kulit bagian medial lengan atas. 7. Indera pencium atau pembau seperti hidung. Manusia dapat membedakan berbagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi. Alat pembau atau sistem olfaction, biasa juga disebut dengan organon olfacus, dapat menerima stimulasi benda-benda. 2. Perkembangan manusia. A. Pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perkembangan merupakan proses yang dialami oleh individu mulai dari masa konsepsi sampai meninggal dunia, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan kesinambungan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Secara umum, perkembangan anak selama masa perkembangan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terangkum dalam 2 faktor, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal, segala sesuatu yang ada di dalam diri individu. Yang termaksud faktor internal yaitu faktor jasmania, psikologis, kematangan fisik, dan psikis. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal, segala sesuatu yang berada di luar diri individu. Yang termaksud faktor eksternal yaitu faktor sosial, budaya, lingkungan, fisik, dan non-fisik. Pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya menyangkut masalah fisik dan jasmani, tetapi juga menyangkut rohani. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Yang pertama, faktor perkembangan anak usia dini. Bagian A, faktor keturunan atau hereditas. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Setiap individu yang lahir ke dunia dengan suatu hereditas tertentu, ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan atau pemindahan dari cairan-cairan germinal dari pihak orang tuanya. 2. Faktor yang mendasari perkembangan anak usia dini. Bagian A, faktor keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Faktor yang paling penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak adalah teladan dari orang tuanya. B. Faktor pengaruh masyarakat. Lingkungan ketiga yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana, masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan. Baik, sekian dari video saya. Sekian dan terima kasih.